Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Berkomunikasi dengan sesama manusia adalah satu di antara fitrah setiap manusia dan juga merupakan kebutuhan yang paling asas. Karena Allah Subhanahu wa taala memang telah mentakdirkan kita manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi selalu membutuhkan orang lain dan selalu ingin berkumpul dan bersama dengan orang lain. Untuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya berkomunikasi atau berbicara satu sama lain. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komunikasi dilakukan manusia secara lisan dengan lisan atau dengan tulisan ke tulisan, surat menyurat. Di zaman beliau belum ada namanya handphone, belum ada namanya HP. Sehingga tata cara atau adab-adab yang berkaitan dengan berkomunikasi lewat HP atau handphone tentunya tidak dibahas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian ulama belakangan membahas hal ini, bagaimana pentingnya kita menjaga adab, menjaga tata krama atau tata cara ketika kita berkomunikasi dengan orang lain menggunakan handphone atau HP. Di antara adab itu yang pertama, kita harus mengecek terlebih dahulu nomor yang akan kita tuju, yang apabila kita ingin memanggilnya menggunakan HP atau handphone. Jangan sampai nanti nomor yang kita hubungi ternyata salah atau tidak benar, sehingga mengakibatkan orang yang kita hubungi merasa terganggu, bahkan bisa jadi mengakibatkan munculnya prasangka yang tidak baik. Mungkin kita akan dikatakan sebagai penipu, kita akan dikatakan sebagai tukang hoax dan lain sebagainya. Itu sebabnya hadirin sekalian hendaknya kita cek dengan teliti, dengan benar betul-betul nomor yang akan kita tuju sebelum kita menekan tombol untuk miss call atau siap berkomunikasi dengan orang yang sedang kita bel. Ini yang pertama. Yang kedua, memilih waktu yang tepat kalau kita ingin melakukan komunikasi dengan HP dengan seseorang. Karena masing-masing kita memiliki waktu-waktu kesibukan, waktu-waktu yang sedang tidak ingin diganggu, dan waktu-waktu yang sedang beristirahat. Maka kita pilih waktu-waktu di mana kira-kira orang yang akan kita ajak berkomunikasi atau hubungi tersebut merasa tidak terganggu dari segi waktunya. Misalkan jangan sampai kita menghubungi seseorang di tengah malam misalnya, ketika mereka sedang membutuhkan waktu untuk istirahat bersama keluarga, bersama istri dan lain sebagainya. Sehingga tips yang kedua, adab yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin berkomunikasi melalui handphone dengan seseorang adalah pilih waktu yang tepat. Lalu yang ketiga, apabila seorang perempuan atau wanita berkomunikasi dengan lawan jenis menggunakan handphone, janganlah dia menggunakan suara yang terlalu lemah lembut gemulai gitu. Terlalu lemah lembut gemulai, sehingga mengakibatkan nanti orang yang diajak berkomunikasi itu merasakan sesuatu yang berbeda, sensasinya berbeda, sehingga mengakibatkan terbukanya pintu fitnah menuju hal-hal yang jauh lebih buruk dari sekedar komunikasi melalui handphone atau HP. Untuk itu kami nasihatkan kepada muslimah yang biasa berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram menggunakan handphone, hendaknya menggunakan karakter suara yang biasa. Jangan sampai dibuat-buat, dihalus-haluskan, mendayu-dayu, sehingga mengakibatkan lawan jenis memiliki pikiran negatif atau perasaan yang tidak baik ketika melakukan komunikasi. Yang kelima, adab kita ketika berkomunikasi dengan seseorang melalui handphone adalah orang yang menghubungi atau orang yang memulai pembicaraan harus mengucapkan salam. Misalnya kalau saya menghubungi seseorang
begitu HP terangkat maka sayalah yang mulai mengucapkan salam. Karena sayalah yang memulai terjadinya proses komunikasi. Lalu yang menerima panggilan menjawab salam. Karena bagaimanapun salam itu adalah doa yang tanpa kita sadari setiap saat, setiap waktu kita ucapkan kepada saudara-saudara kita seiman. Padahal isi dan kandungan salam itu luar biasa kalau kita cermati baik-baik. Oleh karena itu, jangan sampai lupa mengucapkan salam. Karena salam ini adalah ciri khas kita sebagai umat Islam dalam mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kita tidak boleh menggunakan handphone seseorang untuk melakukan komunikasi dengan orang lain sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya. Karena kita harus bisa menjaga privasi yang sifatnya pribadi, yang mungkin saja ada di dalam handphone tersebut, berkaitan dengan akun, berkaitan dengan nomor, yang mungkin sengaja dirahasiakan oleh pemilik handphone. Sehingga pada saat kita menggunakannya tanpa izin sang pemiliknya, maka privasinya akan terbuka. Apa yang dirahasiakan pun akan terbuka. Dan jelas ini akan mengakibatkan ketidaksukaan, ketidaksenangan pemilik handphone atau HP yang bisa berakibat fatal. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kesenjangan antara peminjam dengan sang pemilik handphone. Oleh karena itu pastikan dulu sahabat semua, hadirin sekalian rahimakumullah, sebelum kita memegang dan menggunakan handphone orang lain untuk menghubungi orang lain, maka pastikan dulu pemiliknya telah memberikan izin kepada kita untuk menggunakan handphonenya berkomunikasi, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan timbul pembicaraan di belakang hari. Teman-teman yang berbahagia, sahabat-sahabat rahimakumullah, kaum muslimin, muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Kemudian adab yang ketujuh dalam berkomunikasi menggunakan HP atau handphone itu, jangan terlalu berbicara dengan durasi waktu yang sangat lama. Karena kadang-kadang sering kita menerima panggilan seseorang, mungkin dia teman atau sahabat atau bahkan keluarga. Ketika berkomunikasi dengan kita menggunakan handphone, ternyata menggunakan durasi waktu yang sangat lama, sehingga kadang-kadang membuat kita jengkel. Sementara yang dibicarakan itu hal-hal yang sifatnya sepele dan tidak bermanfaat, hanya sekedar gurau-gurauan begitu saja. Nah, ini perlu kita pertimbangkan dan perlu kita perhatikan. Jangan sampai kemudian niat baik kita bersilaturahim melalui handphone justru menimbulkan sesuatu yang mengakibatkan orang yang kita ajak berkomunikasi merasa tidak aman, tidak nyaman, dan tidak merespon dengan baik. Bisa saja kita berbicara sendiri sementara orang yang kita hubungi HP-nya dilepas, ditinggalkan begitu saja, kita ngomong sendiri seakan-akan kita menyangka bahwa pembicaraan yang kita lakukan didengar oleh teman kita itu, atau mungkin kita menyangka dia meresponnya, padahal tidak. Disebabkan karena kesalahan kita yang terlalu mengumbar pembicaraan sangat panjang, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Alangkah baiknya sebelum kita menghubungi seseorang melalui handphone, kita pikirkan dulu apa yang akan kita sampaikan itu. Pikirkan dulu kalimatnya, bahasanya yang tepat, yang akurat, yang singkat, yang pendek begitu. Jangan sampai wifi yang teman menjadi habis atau mungkin pulsanya menjadi berkurang disebabkan karena kita ngoceh sana, ngoceh sini, ihana, ihanu yang serba tidak jelas. Nah, ini 7 adab yang perlu kita perhatikan ketika berkomunikasi dengan seseorang melalui HP atau handphone, agar komunikasi kita itu bisa bernilai silaturahim atau silaturahim yang bisa mendatangkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.